Tahukah kamu siapa tokoh sastrawan dan jurnalis Indonesia yang berasal dari Sumatera dan telah mendunia? Ya, Mochtar Lubis. Ia merupakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah sastra dan jurnalisme Indonesia. Mochtar Lubis lahir pada 7 Maret tahun 1922 di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Dia adalah anak ketujuh dari 11 bersaudara. Lubis menghadapi masa muda yang sulit, terutama karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Namun, semangatnya untuk belajar tidak pernah padam. Pada usia yang relatif muda, ia telah menunjukkan bakatnya dalam menulis. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Lubis melanjutkan pendidikannya di Jakarta. Dia belajar di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta sebelum akhirnya pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun, minat utamanya tetap pada dunia jurnalisme dan sastra. Dia kemudian menjadi salah satu tokoh kunci dalam perkembangan sastra Indonesia pasca kemerdekaan. Karya-karya Mochtar Lubis merupakan cerminan dari kepeduliannya terhadap masyarakat dan ketidakadilan sosial. Salah satu karya terkenalnya, Harimau, Harimau, menceritakan tentang perjuangan seorang pemuda melawan penjajahan Belanda di Indonesia. Novel ini tidak hanya memaparkan perjuangan fisik melawan penindasan, tetapi juga pertarungan batin dan moral yang dihadapi tokoh utamanya. Selain itu, Jalan Tak Ada Ujung adalah karya Lubis yang menyoroti korupsi dan permasalahan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dalam novel ini, dia menggambarkan realitas pahit kehidupan di Indonesia dengan bahasa yang kuat dan gambaran yang tajam. Senja di Jakarta adalah karya sastra yang menyoroti berbagai aspek kehidupan di ibu kota Indonesia, dari kemiskinan hingga kehidupan politik. Melalui karya-karya ini, Lubis berhasil menangkap esensi kehidupan masyarakat Indonesia dengan detail yang mengagumkan. Novel berjudul Senja di Jakarta merupakan novel Indonesia pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Mochtar Lubis tidak hanya dikenal sebagai seorang penulis, tetapi juga seorang jurnalis yang berani dan kritis. Dia adalah pendiri dan pemimpin redaksi dari Surat Kabar Indonesia Raya, tempat ia menyuarakan pandangannya tentang kebebasan pers dan keadilan sosial. Melalui surat kabar ini, Lubis menantang kekuasaan dan mengekspos ketidakadilan di masyarakat, meskipun itu membawa risiko besar baginya secara pribadi. Lubis juga merupakan salah satu pendiri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tahun 1946 yang menjadi wadah bagi para jurnalis Indonesia untuk memperjuangkan kebebasan pers dan keadilan dalam bidang jurnalisme. Selama hidupnya, Mochtar Lubis juga mengalami berbagai tantangan dan risiko dalam menjalankan perannya sebagai jurnalis. Dia ditahan tanpa pengadilan selama masa pemerintahan Orde Lama di bawah Soekarno karena kritiknya terhadap pemerintah. Pengalaman ini tidak hanya menguatkan keyakinannya akan pentingnya kebebasan berekspresi, tetapi juga memperdalam pemahamannya tentang ketidakadilan sosial. Meskipun telah meninggal pada 2 Juli tahun 2004, warisan Mochtar Lubis terus hidup dalam karya-karya sastra dan jurnalisme yang ia tinggalkan. Dia adalah teladan bagi generasi sekarang dan yang akan datang untuk berani, teguh,
dan bertindak atas dasar kebenaran dan keadilan. Itulah sedikit tentang Mokhtar Lubis. Di balik keberaniannya dalam menyuarakan kebenaran, ia juga merupakan seorang musisi, petualang, dan humanis. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.